Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosadia Sri Pangeswati dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah Bahasa Indonesia sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel ilmiah saya berjudul Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelestarian bagi penyu. Artikel ilmiah ini terdiri dari yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga tinjauan pustaka, keempat metode penelitian, kelima hasil dan pembahasan, keenam penutup, dan 7 daftar pustaka. Di dalam abstrak, saya menjelaskan tujuan dari penelitian saya ini. Penelitian saya ini bertujuan untuk menemukan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangbiakan bagi penyu, baik itu di alam maupun di tempat konservasi. Jika penyu berkembang dengan pesat, maka penyu akan menjadi satwa yang tidak lagi langka. Jumlahnya akan bertambah. Kemudian, metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengambil data dari sumber-sumber referensi dan informasi seperti buku, jurnal, karya ilmiah, makalah, web internet yang resmi, dan juga dari sumber lainnya. Harapan saya dari hasil penelitian saya adalah penelitian saya dapat menambah wawasan bagi masyarakat dan membantu konservator atau orang yang melakukan konservasi agar upaya konservasi yang mereka jalankan dapat berhasil. Kata kunci dalam penelitian saya ada 7 kata, yaitu penyu, faktor, pelestarian, konservasi, perkembangbiakan, habitat, dan kelangkaan. Berikutnya ada pendahuluan. Penyu adalah hewan yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan usianya sama dengan dinosaurus. Awalnya, jenis penyu ada 30 jenis. Namun seiring bertambahnya zaman, jumlah penyu semakin sedikit, dan sekarang hanya tersisa 7 spesies yang ada di seluruh dunia, yaitu penyu kenpi, penyu belimbing, penyu lekang, penyu pipih, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu tempayan. Penyu dikenal mirip dengan kura-kura, namun mereka memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, penyu tinggal di laut, sedangkan kura-kura tinggal di air tawar. Dan dari jenis kakinya, jenis kaki penyu seperti dayung atau sirip, sedangkan jenis kaki kura-kura berjari-jari. Jika kura-kura, kepala dan kakinya bisa masuk ke dalam rumahnya atau cangkangnya, sedangkan penyu tidak bisa. Dari ketujuh jenis penyu tersebut di Indonesia, ada 6 jenis penyu. Hanya penyu kenpi yang tidak ada di Indonesia. Hal ini menjadi hal yang patut dibanggakan bagi bangsa Indonesia. Namun, ke-6 jenis penyu ini semuanya terancam punah di Indonesia. Begitu pula dengan ke-7 jenis penyu yang tersebar di dunia. Semuanya terancam punah. Maka dari itu, banyak usaha konservasi yang mengembangbiakan penyu untuk mengusahakan agar populasi penyu bisa bertambah dan penyu tidak menjadi hewan yang langka. Tempat-tempat konservasi tersebut ada yang bisa dikunjungi dan ada yang tidak bisa dikunjungi. Untuk membantu tempat-tempat konservasi tersebut, saya melakukan penelitian untuk menemukan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan bagi pelestarian penyu ini. Di dalam tinjauan pustaka, saya menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah pengertian dan identifikasi dari penyu. Penyu adalah reptil yang bisa bermigrasi dengan jarak sangat jauh. Mereka bisa bermigrasi sampai ke Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Asia Tenggara. Penyu masuk ke dalam filum Chordata, kemudian masuk ke dalam ordo Testudines, dan di ordo Testudines mereka dibagi menjadi 2 suku, yaitu suku Dermoseldae dan Selonidae. Penyu memiliki bentuk tubuh yang agak bulat dan cenderung besar. Jenis penyu terbesar adalah penyu belimbing dan bisa mencapai berat sekitar 900 kg.
Penyu bernafas menggunakan paru-paru. Mereka akan naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Organ pernafasan penyu berada di cangkangnya. Rahang atau mulut penyu lunak. Jadi makanan untuk penyu juga lunak. Mereka memakan rumput laut, ikan layang, udang-udangan, cumi-cumi, ubur-ubur, dan sebagainya. Organ pencernaan penyu adalah organ pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Perkembangbiakan penyu dengan cara bertelur. Penyu betina akan pergi ke pantai dan menggali lubang, kemudian penyu betina akan bertelur di dalam lubang tersebut. Sekalinya bertelur, penyu betina bisa mengeluarkan ratusan telur. Namun yang bisa menetas hanya belasan. Kemudian anak penyu yang baru menetas itu atau tukik akan berjalan menuju habitat asli mereka, yaitu laut. Penyu memiliki kebiasaan yang istimewa yang disebut dengan natal homing, yaitu saat penyu dewasa kembali ke tempat di mana dia dilahirkan atau tempat di mana dia menetas. Yang kedua adalah pengertian dari pelestarian. Pelestarian adalah usaha atau kegiatan yang melindungi hewan, tumbuhan, dan sumber daya lainnya yang terancam punah dari faktor yang bisa menyebabkan mereka punah, dan juga dari dampak-dampak negatif yang dilakukan oleh manusia dan yang lainnya. Sehingga objek yang dilindungi tersebut bisa bertambah banyak dan tidak langka. Berdasarkan IUCN atau Organisasi Internasional yang berdedikasi untuk melindungi sumber daya alam yang terancam punah, status penyu di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama vulnerable, data deficient, endanger, dan critically endangered. Status vulnerable adalah status untuk penyu lekang dan penyu belimbing. Status data deficient adalah untuk penyu pipih. Status endanger untuk penyu tempayan dan penyu hijau. Dan critically endangered adalah untuk penyu sisik. Yang terakhir adalah faktor yang menyebabkan kelangkaan bagi penyu. Yang pertama adalah pemburuan oleh manusia. Manusia memburu penyu untuk diambil daging dan cangkangnya. Daging yang diburu akan dikonsumsi oleh manusia. Kemudian manusia juga mengambil telur penyu. Telur penyu ini juga akan dikonsumsi. Padahal telur penyu itu tidak baik untuk manusia. Telur penyu mengandung senyawa organoklorin yaitu PCB yang biasanya digunakan oleh industri-industri. Senyawa ini tidak mudah larut ke dalam air, namun mudah larut ke dalam minyak ataupun lemak. Sehingga jika masuk ke dalam tubuh manusia, senyawa ini akan susah untuk dikeluarkan. Daging penyu juga tidak baik untuk manusia. Sayangnya, banyak manusia yang masih memburu penyu untuk dimakan daging dan telurnya belum mengetahui tentang fakta tersebut. Cangkang penyu diambil karena keindahannya dan biasanya digunakan untuk hiasan. Faktor lainnya adalah rusaknya habitat bagi penyu karena pembangunan di daerah pesisir dan juga kotornya pantai. Kemudian, penyu juga salah tangkap atau bisa disebut bycatch. Jadi penyu tertangkap oleh nelayan, namun nelayan tidak bertujuan untuk menangkap penyu, dan penyu yang tertangkap ini biasanya langsung mati. Penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif, yang data dari penelitian ini berupa informasi deskriptif yang diperoleh dari sumber-sumber dan referensi yang berkaitan tentang penelitian. Sumber-sumber tersebut adalah buku, jurnal, karya ilmiah, dan dari web-web resmi lainnya. Data yang dicari dari penelitian ini adalah faktor
yang mendukung perkembangbiakan bagi penyu. Sumber data diambil dari jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka atau mengambil referensi dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Ketika semua referensi telah terkumpul, akan dibaca dan dipahami lagi apakah data ini benar-benar mendukung penelitian ataupun tidak. Jika semua data telah terkumpul, akan dilakukan analisis dalam data-data tersebut. Data akan direduksi atau digabungkan, kemudian diperiksa kebenarannya lagi. Apakah data ini sudah valid ataupun belum. Kemudian dari data-data yang telah terkumpul tersebut akan ditarik kesimpulan sebagai hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Di hasil dan pembahasan, saya menyebutkan faktor yang dapat mendukung perkembangbiakan bagi penyu. Yang pertama adalah faktor yang mendukung perkembangbiakan penyu di alam. Faktor ini dibantu dengan adanya undang-undang atau hukum dari pemerintah yang melindungi penyu dan juga melarang pemburuan bagi penyu. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Artinya, perdagangan penyu, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, diawetkan ataupun tidak, bagian tubuh mana saja, itu dilarang dan bisa dikenakan sanksi. Kemudian, faktor lainnya adalah alat tangkap nelayan yang tidak berbahaya bagi penyu, yaitu circle hook dan TED. Circle hook memiliki bentuk kail yang tidak akan terlalu menancap pada insang ataupun organ vital lainnya dari hewan-hewan laut. Jadi jika ada penyu yang tertangkap oleh pancingan ini, risiko kematiannya akan semakin kecil dan penyu bisa hidup saat dilepaskan dari pancingan tersebut. TED atau Turtle Efficient Device adalah alat untuk menghalau penyu masuk ke dalam jaring nelayan. Kemudian, sosialisasi. Sosialisasi ini sangat penting untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya penyu dan mencegah pemburuan penyu terjadi. Karena masyarakat banyak yang masih belum tahu jika daging dan telur penyu itu berbahaya, maka kita bisa mensosialisasikannya. Kemudian, banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di pantai, sedangkan penyu betina tidak ingin bertelur jika pantai tersebut kotor. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan penyu di tempat konservasi. Di tempat konservasi dilakukan penetasan telur penyu. Penetasan telur penyu tersebut adalah penetasan semi alami, yaitu dengan cara memindahkan telur penyu dari sarang yang telah digali induknya ke lubang yang dibuat di tempat konservasi tersebut. Penyu adalah hewan yang sensitif dengan suhu. Suhu yang baik bagi penetasan telur adalah 25 derajat sampai 32 derajat Celcius. Untuk membantu pengaturan suhu ini bisa diberikan lampu pijar di dalam lubangnya, 25 derajat Celcius. Waktu penetasan bagi telur penyu adalah 7-12 minggu atau 45-60 hari. Faktor lainnya yang harus diperhatikan adalah lubang yang digunakan untuk penetasan telur penyu tersebut. Lubang harus dibuat semirip mungkin dengan lubang yang digali dengan induknya. Lebar dari lubang tersebut adalah 20 cm dengan kedalaman 60-100 cm. Perhatikan jarak antara lubang satu dengan yang lubang lainnya. Saat memasukkan telur penyu juga harus berhati-hati. Seperti bagian mana yang atas, bagian mana yang bawah. Karena jika ada salah sedikit saja, maka risiko kegagalan penetas semakin besar. Pada saat pemindahan telur penyu ke lubang, gunakan wadah yang aman. Kolam bisa terbuat dari bahan yang bagus seperti keramik dan yang lainnya. Air juga harus selalu bersih.
air yang kotor akan menyebabkan penyakit di kulit anak penyu atau tukik. Ganti air kolam agar selalu bersih, dan air dalam kolam juga harus selalu mengalir, bisa menggunakan pipa ataupun alat-alat yang dapat mengalirkan air yang lainnya. Parameter yang harus diperhatikan untuk air kolam ada suhu, pH, salinitas atau kadar keasinan, dan oksigen yang terlarut atau DO. Untuk mengatur luas dari kolam tersebut, perkirakan jumlah tukik yang akan dimasukkan ke dalam kolam. Jika kolamnya luas, jumlah tukik yang dimasukkan bisa banyak. Jika ukuran kolam agak kecil, jumlah tukik yang bisa dimasukkan bisa lebih sedikit lagi. Karena tukik itu aktif bergerak, jadi ruangnya harus luas. Sedangkan untuk kedalaman kolam, usahakan tinggi air 5-10 cm. Karena tukik belum bisa menyelam dan hanya bisa berenang di permukaan saja. Berikan makanan yang dia itu makanan alami, yaitu makanan yang bisa ditemukan di habitat asli. Makanan yang bisa ditemukan di habitat asli atau di laut adalah rumput laut, cumi-cumi, ubur-ubur, ikan layang, udang, dan jenis makanan lunak yang lainnya. Jika penyu terus-terusan diberi pelet, saat mereka dilepaskan, mereka akan kebingungan karena di laut tidak ada pelet. Jadi, tujuan untuk pemberian makanan alami ini yaitu membantu agar tukik atau penyu bisa beradaptasi dengan habitat aslinya dengan mudah. Kesimpulan yang pertama adalah faktor yang dapat membantu perkembangbiakan penyu di alam adalah adanya undang-undang dan hukum dari pemerintah yang melarang dan melindungi penyu. Melarang pemburuan bagi penyu dan melindungi penyu. Alat pancing bagi nelayan, yaitu TED dan circle hook, akan berguna untuk mengurangi risiko kematian penyu karena bigets atau salah tangkap, dan sosialisasi akan membantu untuk membuat nelayan-nelayan tersebut tertarik dengan kedua alat pancing ini. Sosialisasi juga akan menyadarkan masyarakat akan pentingnya penyu, dan masyarakat bisa membantu pelestarian penyu tersebut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di laut dan tidak lagi memburu penyu. Keberhasilan pelestarian penyu di tempat konservasi adalah suhu yang baik untuk penyu atau anak tukik atau anak penyu yang baru menetas, yaitu tukik. Kemudian dari lubang yang digunakan untuk penetasan telur harus dibuat semirip mungkin dengan lubang yang dibuat oleh induknya. Tas air di kolam, jenis kolamnya, kedalaman air di dalam kolam yang baik, luas kolam itu, makanan yang diberikan lebih baik adalah makanan alami atau makanan yang bisa ditemukan di habitatnya. Karena saya melakukan penelitian ini di era pandemi, saya tidak bisa mendatangi lokasi konservasi dan mengamati penyu secara langsung di pantai, karena situasi sekarang tidak memungkinkan untuk keluar dari rumah. Maka dari itu, penelitian saya ini masih belum maksimal. Semoga untuk penelitian selanjutnya yang mengambil objek yang sama dengan penelitian saya bisa mendatangi tempat-tempat tersebut dan mengamati penyu secara langsung. Itu saran saya bagi peneliti selanjutnya. Lalu, walaupun penelitian ini masih kurang maksimal, saya berharap penelitian ini tetap berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan mereka, dan juga bagi konservator. Berikut merupakan daftar pustaka yang berisi sumber-sumber yang saya ambil untuk membantu penelitian saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.